warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Mulia Cahaya Aprilia. Saya mahasiswi semester 1 di Universitas Matlaul Anwar dengan NIM 408250053 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Alasan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah, belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Nanang Maulana MPD. Sebelum saya melanjutkan ke pembahasan, teori apa sih yang akan saya bahas? Jadi, teori yang saya akan bahas yaitu teori kognitivisme. Kalian tahu nggak sih apa itu teori kognitivisme? Mari kita simak secara seksama. Jadi, teori kognitivisme adalah teori belajar yang menekankan proses berpikir atau mental manusia. Dalam diri peserta didik, bukan hanya perilaku yang tampak, namun juga belajar dipandang sebagai proses memahami, mengolah, menyimpan, dan menggunakan informasi. Kalian tahu tidak sih tokoh-tokoh di dalam teori kognitivisme? Mari kita berkenalan satu persatu. Yang pertama ada Jean Piaget. Ia berfokus kepada perkembangan kognitif anak. Piaget berpendapat bahwa cara berpikir anak berkembang secara bertahap sesuai usia. Mereka memiliki cara berpikir sendiri. Adapun tahapan perkembangan menurut Jean Piaget, yang pertama ada sensori motor dari umur 0 sampai 2 tahun. Anak akan belajar melalui gerak dan panca indera. Yang kedua, ada praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Anak akan mulai berpikir simbolik, tetapi belum logis. Nah, yang ketiga, ada operasional konkret dari umur 7 sampai 11 tahun. Anak akan memulai berpikir logis pada hal-hal nyata. Yang terakhir yaitu operasional formal dari umur 11 tahun ke atas. Anak akan mampu berpikir abstrak dan logis. Yang kedua, ada Jerome Bruner. Ia berfokus pada belajar penemuan atau discovery learning. Nah, adapun tahapan representasi belajar menurut Jerome Bruner. Yang pertama, ada enaktif. Apa sih enaktif? Yaitu belajar melalui tindakan langsung. Yang kedua, ada ikonik. Ikonik yaitu belajar melalui gambar atau visual. Yang ketiga, ada simbolik. Simbolik yaitu belajar melalui bahasa dan simbol. Adapun yang ketiga yaitu David Ausubel. Ia berfokus belajar bermakna atau meaningful learning. Gagasan utamanya yaitu belajar akan efektif jika materi baru dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Contoh, guru sedang menjelaskan gambaran umum pelajaran sebelum masuk ke materi detail. Peran guru membantu siswa untuk menghubungkan pengetahuan dalam baru. Konsep penting menurut David Ausubel. Yang pertama, belajar bermakna. Siswa memahami bukan hanya menghafal. Nah, yang kedua, advanced organizer.
yaitu kerangka awal sebelum materi utama diberikan. Nah, adapun peran gurunya yaitu bisa membantu siswa untuk menghubungkan pengetahuan lama dan pengetahuan baru. Keempat yaitu Robert M. Gisney. Ia berfokus kepada proses dan tahapan belajar. Adapun gagasan utamanya yaitu belajar terjadi melalui tahapan yang sistematis, dari menerima informasi sampai menggunakannya. Yang terakhir yaitu 9 peristiwa belajar menurut Robert M. Gisney. Nah, yang pertama bisa menarik perhatian siswa, yang kedua menyampaikan tujuan pembelajaran, nah yang ketiga meningkatkan pengetahuan sebelumnya, yang keempat yaitu bisa menyajikan materi, yang kelima bisa memberi bimbingan, yang keenam memunculkan respon siswa, yang ketujuh memberi umpan balik, yang kedelapan menilai hasil belajar siswa, yang kesembilan bisa meningkatkan retensi dan transfer. Apa sih peran gurunya? Peran gurunya di sini yaitu bisa merancang pembelajaran secara terstruktur dan sistematis. Adapun ciri-ciri teori kognitivisme. Yang pertama yaitu menekankan proses mental atau berpikir dan memahami. Yang kedua yaitu peserta didik aktif dalam belajar. Nah, yang ketiga yaitu pengetahuan yang dibangun dari pengalaman sebelumnya. Yang terakhir yaitu guru berperan sebagai fasilitator. Apa sih tujuan pembelajaran teori kognitivisme? Yang pertama yaitu bisa mengembangkan kemampuan berpikir. Yang kedua, dapat membantu peserta didik memahami materi secara bermakna. Yang ketiga, yaitu bisa meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah. Adapun contoh penerapan teori kognitivisme yaitu guru mengaitkan materi baru dengan pengetahuan lama. Nah, siswa diminta menganalisis masalah, bukan hanya menghafal, diskusi, tanya jawab, dan pemecahan soal cerita. Adapun kelebihan dan kekurangan teori kognitivisme. Kelebihannya yaitu dapat membantu pemahaman yang lebih mendalam, mendorong berpikir kritis dan logis. Kekurangannya yang pertama yaitu kurang cocok untuk pembelajaran yang bersifat keterampilan motorik. Yang kedua, membutuhkan waktu dan kesiapan berpikir. Baik, kesimpulannya dari teori kognitivisme yaitu bisa menekankan proses berpikir siswa dengan tokoh-tokoh yang saling melengkapi, seperti Piaget, Bronner, Elsbull, dan Gisney. Piaget yaitu tahap perkembangan berpikir, Bronner belajar melalui penemuan, Elsbull belajar bermakna, sementara Gisney yaitu tahapan pembelajaran. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada persamaan, baik itu dalam tutur kata saya ataupun di dalam video tersebut, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.